udah ada orangnya ya, udah ada timnya di sana yang bertugas. Nah, jadi sebagai seorang DevOps engineer di sini kita harus mempersiapkan environment-nya, kita harus mempersiapkan kebutuhan di dalam jalannya suatu kegiatan proyek. Nah, jadi DevOps ini adalah gabungan dari development dan operationnya. Jadi kenapa perlu ada kenapa perlu ada DevOps gitu? Agar proses kolaborasi, proses otomasi dan proses efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak bisa dilakukan secara cepat gitu, bisa dilakukan secara berkualitas tentunya ya. DevOps bertujuan untuk mencepat pengiriman perangkat lunak dengan kualitas lebih tinggi melalui otomatisasi. Jadi seorang DevOps di sini harus memiliki keahlian untuk melakukan otomasi. Jadi ada beberapa pekerjaan-pekerjaan tertentu yang repetitif ya, yang berulang-ulang itu bisa kita otomatisasikan. Kenapa? Karena yang kita kejar di sini adalah kecepatan. Betul tidak? Yang kita lakukan di sini kecepatan. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mungkin bisa diotomasi, kita otomasikan. Jadi sebentar kita lihat apa sih pekerjaan yang bisa kita otomasikan. Nah, jadi tujuan dari DevOps tadi automasi, integrasi, ya, sehingga proses pengembangan perangkat lunak itu bisa dilakukan dengan lebih baik gitu ya. Nah, jadi ini adalah beberapa manfaat DevOps. Jadi DevOps itu meningkatkan kecepatannya. Jadi mungkin dulu kita proses deploy-nya dalam sebulan itu mungkin 20 kali, 30 kali. Ya. Jadi maksudnya proses deploy ini artinya ada pembaruan aplikasi ya. Jadi kalau dalam industri itu semakin sering aplikasinya diperbarui, maka semakin berkualitas, betul tidak? Semakin sering. Kenapa perlu ada update gitu? Jadi kita berangkat dulu. Kenapa perlu ada update? Ya, kenapa perlu ada update? Kenapa perlu ada upgrade gitu? Kenapa? Karena satu, yang namanya aplikasi bisa jadi ada potensi ada isu security di sana. Nah, aplikasi harus selalu diperbarui. Oh, sepertinya ini ada temuan celah nih. Berarti apa? Kita harus segera perbarui aplikasi yang udah ada di production saat ini, kita perbarui lagi dengan versi yang terbaru. Yang mana versi terbaru ini kita klaim sudah menutupi kekurangan yang ada di versi sebelumnya. Ya. Jadi teman-teman yang terjun di pengembangan perangkat lunak, Anda kalau sudah terjun di sebagai seorang programmer itu pekerjaan seumur hidup. Anda kalau udah terjun sebagai programmer, udah nyemplung di sana, Anda akan selalu melakukan ini, update, upgrade, ya. Mungkin code-nya direfaktor. Ya. Jadi jangan berasumsi bahwa kalau saya jadi programmer saya kerja sekali, sisanya santai. Nah seperti itu. Bahkan aplikasi Anda yang sudah naik di production saat ini pun mungkin masih ada celahnya yang harus Anda bereskan segera, betul tidak? Karena kalau tidak seperti itu, tunggu, tinggal menunggu waktu. Bisa jadi kita kena retas, atau bisa jadi aplikasi kita tidak begitu optimal, sehingga ketika ada traffic dengan jumlah yang besar, maka sistem kita menjadi down, ya, terganggu dan lain sebagainya. Jadi kenapa harus sering-sering deployment? Karena kalau dengan sering-sering melakukan deploy, artinya kita berusaha untuk selalu kita berusaha untuk selalu menyempurnakan produk yang kita kembangkan ya. Jadi tidak ada produk yang sempurna, tidak ada. Tapi paling tidak kita selalu berusaha untuk mendekati sempurna. Jadi tidak ada. Bahkan aplikasi yang ada di internet saat ini pun itu masih selalu diperbarui. Terus kehandalannya, sistem lebih stabil dengan deteksi dan perbaikan bug yang lebih cepat. Jadi dengan mengadopsi DevOps ini,
kita bisa lebih cepat dalam mendeteksi adanya bugs, ya, lebih cepat mendeteksi adanya gangguan. Kolaborasi lebih baik ya. Jadi kalau dulu kan begini. Jadi sejarahnya DevOps itu, karena kan pertama antara orang developer dan orang operation ini berbeda ya. Jadi dengan mengacu pada budaya-budaya lama ya, proses pengembangan perangkat lunak itu cenderung lambat. Kenapa? Karena ada proses saling, ada yang kita sebut dengan silo ya, atau sekat ya, karena ada sekat di sana antara tim developer dan tim operation. Dan ini sering terjadi, orang developer sama orang operation itu saling tuduh menuduh ya. Jadi ketika aplikasi Anda terganggu di production, orang operation bilang ini aplikasimu nggak bagus, di operation down terus gitu. Nah, sementara orang developer dia ngomongnya beda lagi, lah di perangkat saya normal kok, kamu aja yang di server saya di laptop saya normal kok, di server Anda aja yang gangguan gitu. Berarti Anda konfignya kurang bagus. Nah ini ada saling lempar tanggung jawab di sana, sehingga bagusnya gimana? Bagusnya mereka dikawinkan aja gitu. Jadi sama-sama ngurusin operation, sama-sama ngurusin development gitu ya. Makanya sekarang teman-teman yang programmer harus belajar infra juga ya, harus belajar infra. Teman-teman yang infra juga harus belajar dan developer. Supaya apa? Supaya kita bisa saling tahu kebutuhan masing-masing. Orang infra kebutuhannya apa, orang developer kebutuhannya. Sama yang kedua, arsitektur yang lama, culture yang lama, budaya-budaya lama itu cenderung lambat. Kenapa? Karena terlalu banyak perpanjangan tangan ya. Kalau saya bilang itu terlalu banyak perpanjangan tangan. Jadi bayangkan itu, orang programmer kasih source code sama orang infra. Sama orang infra ternyata bermasalah. Wah, ini bermasalah nih source code-nya, dibalikin lagi. Terus kemudian kalau ada pertama satu proses di dalam proses deployment cenderung lambat. Proses deployment cenderung lambat. Kenapa? Karena saya harus memberikan source code dulu kan ke si Mas, terus Mas nanti yang upload ke internet. Begitu ada trouble, Mas download lagi terus kasih lagi. Kenapa nggak langsung kasihkan ke saya gitu? Saya upload sendiri gitu. Bisa, cuman ada isu security di sana. Ada isu security karena idealnya programmer itu dia jangan punya akses ke server. Kenapa? Karena bukan spesifikasinya dia. Orang programmer punya akses ke server, jangan-jangan dia salah masukin perintah, hancur infranya gitu. Dia malah membuat konfigurasi menjadi berantakan. Atau bisa jadi orang programmer kena hack gitu. Nah ini sedikit cerita pengalaman. Kalau Anda update terkait dengan isu security, jadi ada beberapa perusahaan, bukan beberapa sih, satu aja sebenarnya. Jadi perusahaan itu bergerak di bidang kripto. Karena, ini ada programmer itu yang diiming-imingi proyek. Jadi memang ada aktor di luar ya, bisa aktor atau hacker atau siapalah ya, dia mengiming-imingi proyek kepada salah satu tim yang ada di perusahaan itu. Gua mau proyek yang banyak. Karena kebetulan si programmernya ini imannya kurang kuat, diambillah proyek itu.
sama si aktor dikasih aplikasi ini loh, ini aplikasinya kalau mau kerjain proyeknya nanti di aplikasi ini. Ternyata aplikasinya diinstal adalah backdoor, sehingga hacker dia bisa masuk ke server-server yang ada di perusahaan. Apalagi kalau di dalam perangkatnya itu sudah embedded key-nya ya, private key-nya udah embed di dalam, buat tambah senang. Nggak usah pakai kredensial, saya bisa langsung masuk ke server. Inilah bahayanya kalau orang programmer punya akses ke server. Jadi memang serba salah posisinya. Source code diserah terimakan kepada programmer salah, karena kenapa? Satu, lambat, terus kedua, source code juga aset. Jangan-jangan aset itu tercecer ya. Jadi orang tahu bagaimana alur sistem kita. Terus programmer dikasih akses juga salah. Kenapa? Jangan-jangan dia kena retas, maka selesai. Betul tidak? Hackernya bisa masuk kemana-mana. Solusinya apa? Solusinya adalah yang kita sebut dengan automation. Automation. Apa yang disebut dengan automation? Jadi automation adalah proses deployment yang dilakukan secara otomatis melalui server. Jadi kita enggak, ini sudah bisa siapa sih? Sudah bisa ya? Jadi sekarang ada yang kita sebut dengan automation, server automation. Ini salah satu skill yang dibutuhkan oleh seorang DevOps. Jadi kita bisa buat seperti ini. Jadi sekarang ada yang kita sebut dengan source code repository. Source code repo nanti akan terhubung ke server untuk kebutuhan uji coba yang kita sebut dengan server staging. Lanjut ke server staging, baru produk. Jadi bagaimana sekarang? Jadi tugas kita sebagai seorang DevOps menyiapkan ini. Menyiapkan bagian ini. Ini tugas DevOps. Melalui proses otomasi, melalui proses provisioning dan lain sebagainya. Terus di sini baru ada front end, ada back end. Front end dan back end sekarang bekerja sama. Dia ngerjain SC untuk front end, dia ngerjain SC untuk back end. Tidak ada yang deploy langsung ke production, tidak ada. Semua harus melalui source code repository. Semua harus commit di source code repository. Jadi commit ini adalah proses untuk mengirimkan source code ke source code repository. Kenapa harus masuk di source code repository? Supaya semuanya terpusat. Jadi tidak boleh, tidak ada itu sejarahnya source code dipindahkan pakai flash disk. Pindah. Bro, ini source code flash disk. Copy. Besok flash disknya tercecer, hilang. Sementara itu juga aset.
Asetnya perusahaan itu apa? Harus paham itu asetnya perusahaan. Asetnya perusahaan itu perangkat keras, perangkat lunak, source code, customer, data, ya, produk. Ini harus dijaga. ini barang-barang harus dijaga semua. Kenapa harus ada source code repository? Agar aset perusahaan berupa source code bisa terpusat, bisa terkelola secara terpusat. Jadi akses ke source code repository ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kenapa? Karena ini merupakan aset. Semua aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan perusahaan itu ada di sana, source code repository terpusat. Sehingga pengelolaan bisa jauh lebih mudah. Pak, kalau source code kita sudah masuk, terus nanti yang upload siapa? Yang upload ini source code repository. Teman-teman nanti bisa pakai GitHub, atau teman-teman bisa pakai Jenkins atau Circle CI. Masih banyak ya. Jadi karena waktu kita juga mepet ya, saya maunya Anda pakai Jenkins, tapi karena waktu kita mepet bisa jadi kita pakai GitHub. Jadi GitHub sebagai source code repository dan GitHub juga sebagai server automation-nya. Nah, kalau GitHub ini aplikasi berbasis cloud ya. Dia udah Dia udah ada di internet gitu. Kita tinggal pakai. Gitu ya. Beda kalau Jenkins ini bisa kita deploy sendiri ke server kita. Jadi ada server tersendiri yang kita siapkan untuk source code repository, bisa pakai Jenkins. Nah, cuman jadi yang kalian config itu nanti 3 ini. Tapi karena kalian pakai GitHub, jadi bisa seperti ini. Ini programmer ke GitHub dulu. Terus setelah di GitHub nanti akan langsung di deploy ke server kita di sini. Nah, ini server kita. Ini production. Jadi dia ke internet dulu baru dia deploy ke server kita di sini. Gitu ya. Atau kita misalkan ini kita bisa pakai aplikasi berbasis cloud, atau kita bisa bikin yang on premise atau bikin sendiri. Berarti kita harus siapkan lagi server, betul enggak? Kita harus siapkan lagi server untuk kebutuhan source code repository. Paham ya? Terus yang build nanti siapa? Kan udah masuk source code, betul enggak? Berarti kan di sini SC versi 1, betul enggak? SC versi 1 kan? SC versi 1 ini nanti akan langsung di build di staging. Nah, di build di staging. Jadi anggaplah kalau Java berarti kan dia di build dulu jadi .class gitu ya. Kalau dia executable berarti kan di build jadi exe kan. Terus diuji coba di server staging. Tapi kalau Anda mungkin kerjanya pakai Python atau Anda mungkin kerjanya pakai PHP, berarti ini akan langsung di mana? Kalau ini kan, kalau aplikasi ini kan di-compile dulu ya, betul enggak? Kalau Anda kerjanya pakai Java kan harus di-compile dulu. Kalau PHP dia enggak di-compile tapi interpretasikan yang interpreter. Berarti ini langsung diinterpreter ke sini, di staging, diuji coba. Nah, kalau sudah aman ya, dari sisi fungsinya udah aman, dari sisi prosesnya udah aman, dari sisi errornya sudah nggak ada, baru selanjutnya nanti akan dijalankan lagi di production. Jadi putus sampai di sini. Jadi enaknya nanti si programmer putus hanya sampai di sini putus. Jadi front end cuma tahu commit saja. Adapun proses yang terjadi di belakang kita sudah tidak tahu. Karena di sini nanti sudah urusannya orang DevOps. Di sini orang programmer, di sini sudah urusannya orang DevOps.
Jadi si programmer dia cuma fokus untuk ngerjain code-nya saja. Save, kerjain code save. Ketika di save langsung di commit langsung di build, langsung dites langsung diuji coba. Jadi saya coding di sini, ketika saya udah selesai coding, saya save, saya langsung bisa lihat perubahannya di production. Karena sudah melalui proses ini. Ya. Yang staging itu kan tadi kan FMABE cuma sampai commit ya Pak ya? Ya. Yang staging kita? Iya. DevOps kita coba? Iya. Ya. Aplikasinya? Yang testingnya? Yang testingnya? Pakai Dia automation. Makanya pekerjaan-pekerjaan yang testing, automation, build itu kan pekerjaan yang bisa diotomasi semua. Jadi itu semua kerjaannya di sini. Di sini semua yang melakukan itu. Paham ya? Jadi yang QA sudah nggak perlu khawatir lagi karena semua udah. Tapi tetap QA manual tetap ya. Tapi QA automation sudah jalan juga di sini pada saat Anda upload source code. Saya lanjut lagi ya. Environment sudah terbuat, tim programmer udah bisa kerja, dia udah bisa mendeploy source code versi pertama, terus dia upload lagi source code versi kedua. Source code versi kedua dibuild, diuji di staging, terus diuji lagi di production. Ternyata di production error. Jadi lulus apa? Ada error di staging, terus dilanjutkan lagi di production, error lagi. Apa yang terjadi? Karena kita awalnya sudah pakai source code repository, dia bisa mendokumentasikan versi-versi dari source code, kita bisa rollback. Udah error nih sekarang pakai yang versi 2, ya udah kita rollback lagi supaya dia pakai yang versi 1. Itulah keuntungannya harus ada source code repository supaya aplikasi-aplikasi kita ada versinya. Jadi ketika ada trouble kita bisa rollback ke versi yang menurut kita adalah stabil. Jadi bayangkan misalkan kalau kita deploy source code bermasalah, production bermasalah, sistem menjadi terganggu semua. Harus offline dulu. Kalau seperti ini, proses recovery-nya bisa dilakukan dengan cepat ya. Kenapa? Karena kita sudah punya database-nya. Dan saya tidak harus rollback ke versi yang stabil. Saya mungkin rollback ke versi yang sebelum terjadi error gitu. Jadi ketika source code kita udah banyak, itu kan maintain-nya susah, betul nggak? Tapi sekarang dengan adanya source code repository, proses maintain source code di sini bisa dilakukan dengan lebih mudah, lebih aman, terpusat. Dan dengan adanya source code repository di sini menghindari terjadinya konflik. Jadi misalkan front end dan back end deploy kan, dia commit, terus source code-nya error karena bentrok ya. Ini tidak akan dibuild. Sejak awal nanti pasti dia akan langsung ada pemberitahuan bahwa source code Anda ini error gitu, ada bentrok gitu. Atau mungkin proses komunikasinya berjalan tidak baik, sehingga front end back end harus perbaiki dulu. Jadi yang dibuild di sini yang memang dipastikan bahwa source code itu sudah betul-betul sesuai baru dibuild. Jadi dia nggak akan dibuild kalau source code itu masih ada error. Kecuali errornya mungkin dari sisi logic. Itu yang susah. Jadi logiknya agak susah dideteksi. Kalau error itu pasti ketahuan ada bug ya. Tapi kesalahan logik ini susah. Ketahuannya biasa nanti ketika sistem sudah jalan. Ya. Tadi ada testing tuh waktu di staging. Logic itu nggak ngedetek juga berarti? Jadi logic itu bisa jadi. Maksudnya gini. Jadi keberhasilan untuk mendeteksi adanya error dari sisi dari sisi code atau dari sisi logic itu tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan workflow-nya. Makanya nanti di workflow ini kan ada flow ya. Ini kan ada flow, betul enggak? Flow dari
tahap 1 ke tahap 2 ke tahap 3. Ini kan flow ya. Nah, ini kan flow namanya. Nah, jadi workflow-nya sebisa mungkin kita bisa bikin yang lengkap. Nah, ada unit testingnya, ada stress testingnya, ada logic testingnya, bisa seperti itu. Nah, tapi ada kondisi juga kalau versi validasi kita tidak bisa tergantung dari tim DevOps-nya. Kalau Anda bisa definisikannya dengan lengkap, kesalahan logik ini pasti bisa kena, bisa tercapture ya. Nah, ada yang bisa kasih contoh kesalahan logik itu seperti apa? Kalau kesalahan code kan mungkin ada ada kesalahan penulisan fungsi gitu ya, atau mungkin ada jadi logik itu sistem jalan tapi secara logika salah. Kalau code salah kan nggak akan jalan ya. Tapi ini sistem jalan tapi secara logika dia salah.